Berita terbaru mengenai Gunung Merapi hari ini. Perkembangan paling baru terkait kondisi dan situasi terkini Gunung Merapi. Pemantauan yang dilakukan pada hari ini, pada pukul 6.12 waktu Indonesia Barat, status Gunung Merapi berada dalam level 3 atau dalam status siaga. Gunung Merapi yang berada di Kabupaten Kota Sleman, Magelang, Boyolali, Klaten, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Tengah dengan posisi geografis di latitud -7,542 derajat Lu, longitude 110 derajat BT dan memiliki ketinggian 2968 mdpl kembali bergemuruh. Status aktifnya gunung paling aktif di Indonesia ini membuat kewaspadaan kembali ditingkatkan. 12 kali gempa dan 3 kali suara guguran terdengar jelas hari ini. Atas kembali bergejolaknya Gunung Merapi tersebut, masyarakat diminta lebih waspada khususnya di area sekitaran gunung. Naiknya status Merapi yang sebelumnya berada di level 2 kini dinaikkan menjadi level 3, dikhawatirkan akan ada pengaruh yang besar terhadap naiknya status dari Gunung Merapi. Berikut ini merupakan laporan dari pengamatan Gunung Merapi terkini pada hari ini, seperti dikutip kabar Besuki dari laman Magma. Esdem.go.id. Aktivitas Gunung Merapi pagi ini tergolong landai, tidak mengeluarkan guguran lava pijar maupun awan panas. Hal ini teramati oleh Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG dalam pengamatan selama 6 jam mulai pukul 0.06 waktu Indonesia Barat. Kepala BPPTKG, Agus Budi mengatakan, secara meteorologi, cuaca cerah dan berawan. Angin bertiup lemah ke arah barat. Suhu udara 16-19 derajat C, kelembaban udara 68-93% dan tekanan udara 653-717 mm raksa, bebernya. Secara visual, gunung jelas, kabut 0 II, hingga kabut 0 II. Asap kawah bertekanan lemah teramati berwarna putih dengan intensitas tebal dan tinggi 50-75 meter di atas puncak kawah. Gempa guguran terjadi 11 kali dengan amplitudo 3-9 mm berdurasi 23,8-78,9 detik. Hembusan terjadi 2 kali dengan amplitudo 2-3 mm berdurasi 16-19,4 detik. Hibrid fase banyak terjadi sebanyak 11 kali dengan amplitudo 3-6 mm, SP 0,3-0,6 detik, berdurasi 6,4-10,4 detik. Vulkanik dalam terjadi sebanyak 15 kali dengan amplitudo 3-8 mm, SP 0,3-1 detik, berdurasi 6,4-12,7 detik. Tektonik jauh berjumlah 1 kali dengan amplitudo 11 mm, SP 26.4 detik berdurasi 114.1 detik. Tingkat aktivitas Gunung Merapi saat ini berada di level 3 atau siaga, katanya. Potensi bahaya saat ini berupa guguran lava dan awan panas pada sektor selatan barat daya meliputi Sungai Boyong sejauh maksimal 5 km, Sungai Bedok, Krasak, Bebeng sejauh maksimal 7 km. Pada sektor tenggara meliputi Sungai Woro sejauh maksimal 3 km dan Sungai Gendol 5 km. Sedangkan, lontaran material vulkanik bila terjadi letusan eksplosif dapat menjangkau radius 3 km dari puncak. Masyarakat diminta agar tidak melakukan kegiatan apapun di daerah potensi bahaya. Masyarakat diminta agar mengantisipasi gangguan akibat abu vulkanik dari erupsi Gunung Merapi serta mewaspadai bahaya lahar terutama saat terjadi hujan di seputar gunung. Jika terjadi perubahan aktivitas yang signifikan, maka status aktivitas Gunung Merapi akan segera ditinjau kembali, tukasnya. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG menyatakan Gunung Merapi di perbatasan di Yogyakarta dan Jawa Tengah mengalami 90 kali gempa guguran selama periode pengamatan pada pukul 0.24 waktu Indonesia Barat. Kepala BPPTKG Agus Budi Santoso melalui keterangan tertulis di Yogyakarta, Rabu, mengatakan selain gempa guguran, pada periode pengamatan itu juga tercatat 63 kali gempa fase banyak, 2 kali gempa vulkanik dangkal, dan 6 gempa embusan. Berdasarkan pengamatan visual, tampak asap berwarna putih keluar dari Gunung Merapi dengan intensitas tipis hingga sedang hingga tebal dengan ketinggian sekitar 50 meter di atas puncak. Pada periode pengamatan itu, tercatat 8 kali guguran lava keluar dari gunung itu dengan jarak luncur maksimum 1.200 meter ke arah barat daya.
Deformasi atau perubahan bentuk tubuh Merapi yang dipantau BPPTKG menggunakan Electronic Distance Measurement EDM, menunjukkan laju pemendekan jarak rata-rata 0,3 cm dalam 3 hari. Sementara itu, kata Agus, berdasarkan hasil analisis morfologi pada periode, tidak teramati perubahan ketinggian pada kubah barat daya. Sedangkan untuk kubah tengah tidak teramati adanya perubahan morfologi yang signifikan, katanya. Volume kubah lava barat daya tercatat sebesar 1.664.000 meter kubik, dan kubah tengah sebesar 2.772.000 meter kubik. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG menyatakan Gunung Merapi mengalami 129 kali gempa guguran selama periode pengamatan pada pukul 0:24 waktu Indonesia Barat. Kepala BPPTKG, Agus Budi Santoso mengatakan selain gempa guguran, pada periode pengamatan itu juga tercatat 1 kali gempa vulkanik. Gunung Merapi juga mengalami 152 gempa fase banyak dan 35 kali gempa embusan, ujar dia melalui keterangan tertulis. Berdasarkan pengamatan visual, tampak asap berwarna putih keluar dari Gunung Merapi dengan intensitas tipis hingga sedang dengan ketinggian sekitar 30 meter di atas puncak. Pada periode pengamatan itu, tercatat 6 kali guguran lava keluar dari gunung itu dengan jarak luncur maksimum 1.500 meter ke arah barat daya. Terdengar 2 kali suara guguran, ucap Agus Budi. Deformasi atau perubahan bentuk tubuh Merapi yang dipantau BPPTKG menggunakan Electronic Distance Measurement EDM menunjukkan laju pemendekan jarak rata-rata 0,2 cm dalam 3 hari. Sementara itu, kata Agus, berdasarkan hasil analisis morfologi, teramati adanya pertumbuhan kubah barat daya maupun kubah lava. Volume kubah lava barat daya tercatat sebesar 1.672.000 meter kubik dan kubah tengah sebesar 2.796.000 meter kubik. Terjadi hujan di pos pengamatan Gunung Merapi dengan intensitas curah hujan sebesar 0,11 mm per jam selama 60 menit di pos Kaliurang. Tidak dilaporkan terjadi banjir lahar hujan maupun penambahan aliran di sungai-sungai yang berhulu Gunung Merapi, ujar Agus Budi. Hingga kini BPPTKG masih mempertahankan status Gunung Merapi pada level 3 atau siaga. Guguran lava dan awan panas dari Gunung Merapi bisa berdampak ke area dalam sektor selatan barat daya yang meliputi Sungai Boyong sejauh maksimal 5 km serta Sungai Bedok, Krasak, Bebeng sejauh maksimal 7 km.